Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syawal Alifian. Saya adalah PM, Project Manager dari kelompok satu yang sedang menjalankan project, yaitu bertajuk pengembangan aplikasi sistem inventaris Apotek Lamtama. Yang base-nya itu dari Apotek Lantama, bisnis dari ibunya teman saya, yaitu anggota saya, yaitu April ya. Oke, lanjut saja ke slide selanjutnya. Oke, apa aja topik yang akan kita bahas di sini, yaitu pada slide presentasi ini kita akan menjelaskan dan menyampaikan hasil dari pekerjaan kami selama project ini berlangsung. Baik, before elicitation. Jadi sebelum melakukan proses elisitasi, kami melakukan penentuan job desk masing-masing anggota, menetapkan role dan melakukan persiapan awal sebelum proses elisitasi. Nah, jadi kami membagi menjadi beberapa ini antara saya Ibnu Syawalifian sebagai project manager, kedua April Hadinata sebagai sistem analis, ketiga Raka Raka Fati Atalah itu sebagai sistem designer dan UI UX, dan Emilio Shailendra Wijaya itu sebagai seorang sistem designer, UML designer, dan Muhammad Azwa Radia dan Azwa itu sebagai SQA untuk mengecek dokumen-dokumen. Dan juga kami juga mengidentifikasi stakeholder utama yang eh, bakal bakal berguna dalam proyek kami. Sebelum lanjut ke dalam selanjut ke dalamnya, boleh April Hardinata bisa menjelaskan apa itu apotek Lantama itu sendiri? Ya, jadi Apotek Lamtama ini klinik yang dipegang oleh satu apoteker gitu. Jadi eh, Apotek Lamtama ini em, menyediakan barang atau obat. Nah, obat ini ada yang bisa langsung dijual ke pembeli, dan ada obat yang harus emang dari resep dokter. Eh, itu saja. Baik, begitu singkatnya. Oke, lanjut ke bagian investasi. Silakan untuk Raka menjelaskan tentang ininya, Ya, bagian kuesioner yang di atas. jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian elisitasi. Jadi untuk menggali permasalahan dan kebutuhan sistem pada apotek Lamtama ini, kami menyebarkan kuesioner kepada beberapa pegawai apotek. Dan berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa seluruh proses pencatatan stok, pemesanan, dan pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual. Mayoritas responden mengalami kesalahan pencatatan karena lupa mencatat atau terlewat. Selisih antara data stok dan juga jumlah fisik juga menjadi masalah utama. Responden menyatakan bahwa sistem digital ini sangatlah dibutuhkan dan menginginkan fitur yang canggih seperti integrasi supplier, notifikasi kadaluarsa, dan pencatatan otomatis transaksi. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh April. Silakan April. Sel- Selanjutnya, wawancara dilakukan secara langsung kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan inventaris. Dari hasil wawancara, kami memahami alur operasional harian apotek, mulai dari penerimaan, pengecekan, hingga pencatatan stok yang seluruhnya masih menggunakan metode manual. Selain itu,
ditemukan bahwa ketidaksesuaian antara kartu stok dan jumlah obat fisik merupakan kendala yang sering terjadi. Pegawai juga menyatakan kebutuhan akan sistem yang dapat mempermudah pencatatan, mempercepat proses pengecekan, dan menghindari kesalahan stok. Selanjutnya, Oke, itu adalah proses elisitasi. Jadi di sini kami menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara dan metode kuesioner. Jadi di mix metodenya. Baik, lanjut ke daftar wawancara. Bisa dijelaskan tentang daftar wawancaranya dan hasil wawancaranya oleh saudara Azwa. Silakan Azwa. Oke, untuk slide daftar pertanyaan wawancara ini, jadi di sini itu adalah daftar-daftar pertanyaan yang sudah kelompok kami siapkan untuk mewawancara para stakeholder kami. Jadi untuk sebagai singkatnya di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Dari yang pertama bisa diceritakan bagaimana operasional apotek ini berjalan sehari-hari, berapa jumlah staf yang bertugas dalam pengelolaan inventaris obat, bagaimana cara apotek mencatat stok obat saat ini. Nah, itu adalah contoh-contoh dari beberapa pertanyaan yang sudah kelompok kami persiapkan untuk mewawancara. Untuk sia-sia pertanyaannya bisa dilihat pada slide yang tadi. Nah, untuk hasil wawancara, di sini hasil wawancara yang kelompok kami dapatkan atau poin penting yang harus kelompok kami analisis untuk mendapatkan FR dan NFR yang sesuai dengan hasil wawancara. Nah, di sini itu ada untuk poin pentingnya yang pertama ada operasional harian apotek, ada jumlah staf inventaris, ada metode pencatatan, adanya kendala dalam pencatatan, masalah umum, penanganan stok habis itu kayak bagaimana, lalu ada frekuensi obat keluar, ada sistem digital saat ini, ada tingkat ketidaksesuaian stok, harapan dari apotek, dan yang terakhir status implementasi sistem. Oke, itu adalah daftar wawancara dan hasil wawancara. Selanjutnya ke kuesioner yang akan dijelaskan oleh saudara Emil. Silakan Emil. Ya, baik, terima kasih. Pada bagian ini ada daftar pertanyaan kuesioner. Berikut pertanyaan dari kuesioner yang kamu dapatkan dan hasil kerja sama tim. Yang pertama adalah metode apa sih yang saat ini digunakan untuk mencatat stok obat? Yang kedua adalah seberapa akurat menurut Anda pencatatan stok obat saat ini? Seberapa sering terjadi kesalahan dalam pencatatan stok obat? Bagaimana proses pemesanan obat dilakukan? Apa penyebab utamanya kesalahan tersebut? Misalnya human error, sistem yang tidak real time, atau pencatatan ganda. Yang keempat adalah apakah pemesanan obat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem tertentu? Jika menggunakan sistem apa yang digunakan? Next. Untuk berikut hasil kuesionernya ada yang nomor satu adalah kita dari hasil kuesioner kami yang dapatkan hal atau poin penting harus kami analisis untuk mendapatkan FR dan NFR yang sesuai dengan hasil kuesioner. Yang pertama adalah metode pencatatan masih manual. Stok obat dicatat menggunakan buku atau kartu stok secara tulis tangan. Kesalahan pencatatan sering terjadi. Mayoritas responden sering lupa mencatat barang masuk atau keluar, menyebabkan data stok tidak akurat. Pemesanan obat dilakukan secara manual. Responden melakukan pemesanan melalui telepon, email, atau WhatsApp ke supplier PBF. Pencatatan obat keluar juga manual. Penjualan dan penggunaan internal masih dicatat secara manual, berpotensi terjadinya human error. Next. Oke, jadi itu adalah hasil-hasil dari kuesioner yang telah kami dapatkan. Jadi setelah dilakukan wawancara dan kuesioner, kami melakukan analisis dan kami mendapatkan hasil yang mungkin ini adalah hasil yang cukup sesuai dengan apa yang akan kami tuangkan menjadi FR dan NFR-nya. Mungkin untuk FR dan NFR yang disajikan dalam
slide ini tidak berbentuk apa yang diminta pada pertemuan kemarin dalam S terus modal V dan O. Mungkin untuk yang itu bakal disajikan pada dokumen SRS. Jadi kami hanya mempresentasikan secara kesimpulannya saja begitu. Baik, untuk Saudara Raka silahkan menjelaskan tentang functional requirement-nya. Silahkan. Oke, baik. Disingkat saja ya. Oke. Jadi berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari proses elisitasi yang sebelumnya itu melalui wawancara dan juga kuesioner, telah disusun beberapa kebutuhan FR yang akan menjadi dasar pengembangan sistem inventaris apotek. Kebutuhan ini menggambarkan fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat mendukung operasional harian apotek secara efisien dan sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder. Berikut pemetaan dari functional requirement yang telah didapatkan. Yang pertama itu sistem harus memungkinkan pencatatan stok obat secara digital, menggantikan kartu stok manual untuk efisiensi dan akurasi pengelolaan inventaris. Kemudian yang kedua, itu adalah sistem harus mencatat obat masuk dan keluar secara otomatis, integrasi dengan transaksi penjualan dan pembelian untuk pembaruan stok secara real time. Kemudian yang ketiga, sistem harus memberikan notifikasi stok rendah, memberi peringatan saat jumlah stok obat mencapai batas minimum agar segera dipesan. Kemudian yang keempat, sistem harus memiliki fitur notifikasi obat kadaluarsa, memastikan tidak ada obat kadaluarsa yang terjual kepada pasien. Kemudian yang kelima, sistem harus memungkinkan pemesanan obat langsung ke supplier, menggantikan metode manual seperti telepon dan WhatsApp agar lebih efisien. Kemudian yang keenam, sistem harus menampilkan informasi stok obat secara real time, mencegah kesalahan pencatatan dan selisih antara data dengan stok fisik. Kemudian yang ketujuh, sistem harus menyediakan laporan inventaris otomatis. Laporan dapat diekspor ke dalam format PDF ataupun Excel untuk keperluan pelaporan dan audit. Kemudian yang ke-8, sistem harus mendukung pencatatan secara manual saat dibutuhkan, yang dimana dapat mengakomodasi perubahan mendadak atau koreksi data saat terjadi kesalahan input. Kemudian yang ke-9, sistem harus mencatat aktivitas pengguna dalam audit log, menyimpan histori siapa yang mengubah, menambah atau menghapus si data stok. Kemudian menyediakan fitur pencarian stok yang fleksibel. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama obat, kategori, ataupun tanggal kadaluarsa. Baik, begitulah functional requirement-nya. Lanjut ke non-functional requirement yang telah kami dapatkan yang akan dijelaskan secara singkat oleh Saudara April. Silakan April. Disingkat saja April. Selain fitur-fitur utama, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas sistem secara keseluruhan. Kebutuhan ini akan memastikan sistem dapat berjalan dengan aman, cepat, mudah digunakan, dan siap untuk dikembangkan di masa depan. NFR yang pertama, sistem harus mampu menangani minimal 500 transaksi stok per hari, menjamin performa tetap stabil tanpa lag saat volume transaksi tinggi. Yang kedua, sistem harus memiliki uptime minimal 99,9%, memastikan sistem selalu tersedia selama jam operasional apotek. Yang ketiga, data harus terenkripsi menggunakan AS256, menjaga keamanan data stok dan transaksi dari akses tidak sah. Yang keempat, ada antarmuka pengguna, harus sederhana dan mudah digunakan dirancang agar user friendly. Bahkan
bahkan bagi pegawai yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Yang kelima, sistem harus mendukung multi-device akses, bisa diakses dari PC, tablet, dan mobile untuk fleksibilitas penggunaan dan NFR yang lainnya. Baik, itu NFR dan FR yang sudah kami dapatkan setelah hasil analisis dari hasil kuesioner dan hasil wawancara. Berikutnya adalah use case diagram. Jadi dari NFR dan FR tadi kami mendapatkan total 15 use case, yaitu dari apoteker, dan eh, terdiri dari 5 aktor. 5 aktor itu ada apoteker, ada owner, ada kasir, ada supplier, ada petugas gudang. Nah, yang main itu yang petugas utamanya itu adalah apoteker, owner, petugas dan kasir. Harusnya sih kasir, petugas gudang, dan apoteker. Nah, ya, bisa dilihat ini apa saja dari bentuk ininya, use case-nya. Yang pertama adalah menerima resep, mengecek kualitas, manajemen obat, membuat laporan, mengelola data, menerima laporan dari apoteker dan petugas, menyetujui pesanan, memverifikasi resep dokter, melayani pesanan pasien, membuat pelaporan, manajemen pengembalian obat, misalkan obatnya tidak sesuai kepada supplier, mengelola barang, terus mengecek ketersediaan obat, dan menanggapi pesanan. Untuk letak include dan exclude-nya itu terdapat untuk yang include itu terdapat di manajemen obat, yaitu mencatat obat masuk. Terus ada di mengecek ketersediaan stok obat, itu include melaporkan stok kekurangan obat. Setelah itu menanggapi pesanan dari pasien, include mengirim pasokan obat ke apotek. Untuk bagian extend itu terdapat pada mengelola data supplier, eh, extend memilih supplier terbaik, mengecek ketersediaan stok obat, itu extend membuang obat yang kadaluarsa, begitu. Dan dari hasil dari use case diagram ini, saya dan sistem desainer saya merancang activity diagram. Nah, ini untuk masing-masing use case ada 15. Ini untuk mengecek kualitas, menerima resep obat, terus ada manajemen obat, mengecek ketersediaan, mengolah data supplier menanggapi pesanan apotek, menerima laporan, mengelola barang kiriman supplier, membuat laporan stok obat, menyetujui, memverifikasi resep obat, melayani pasien, membuat laporan transaksi obat, dan yang terakhir adalah manajemen pembelian obat. Jadi itu adalah progres kami yang sekarang. Progres selanjutnya adalah yaitu membuat persona dan juga masuk ke design thinking bagian awal, yaitu empathize. Sekarang sudah dapat poin-poin empathy map-nya, nanti tinggal dibuat saja untuk ditaruh di software SWDD. Untuk SRS nanti akan kami susul untuk progresnya. Baik, begitu saja. Terima kasih. Maafkan jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya Ibnu Syawal Alfian sebagai Project Manager dan perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.